Okay, just now, just Mr. Denny said just now. Okay, in IB school we are using two curriculums, yeah. First national curriculum and then international curriculum. But mostly we are using national curriculum. SD Integritas Bangsa menggunakan kurikulum 2013 atau yang sekarang ini dikenal dengan K13 ya. Kurikulum 2013 inilah yang sedang berlaku di sekolah kita, di SD Integritas Bangsa. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 tentang pendidikan dasar, kemudian pendidikan di menengah. Kemudian ada pasal-pasal yang disebutkan pada pasal 2 Permendikbud tersebut ya, ada 3 poin. Yang pertama tentang kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kemudian poin yang kedua, kompetensi dasar merupakan kemampuan dalam materi pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kemudian poin yang ketiga, kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada poin yang pertama itu terdiri dari 4 kompetensi inti. Oke. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual. Ini mengacu pada proses keagamaan, bagaimana anak-anak sikap dalam menghargai Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sikap sosial. Jadi untuk proses pembelajaran baik daring maupun tatap muka, guru selalu melihat bagaimana anak-anak dapat berinteraksi dengan guru, dengan temannya, bahkan dengan orang tua sekalipun seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi inti pengetahuan. Ya, yang ketiga ini sering sekali orang tua melihat dari segi pengetahuan ya, bagaimana cara mengerjakan tugas, bagaimana anak-anak melakukan atau mengerjakan ujiannya. Kemudian yang keempat itu adalah kompetensi keterampilan. Kalau di IB School itu lebih dikenal dengan project ya. Jadi 4 aspek inilah, 4 kompetensi inilah yang diberlakukan dalam sekolah kita. Jadi bukan hanya dalam penilaian terhadap tugas-tugas, terhadap ujian, terhadap project, tetapi sikap dalam menghargai Tuhan dan sikap dalam berinteraksi dengan guru dan sesama teman juga itu termasuk dalam penilaian atau aspek pengukuran kemampuan anak di sekolah. Okay, now parents talk about elementary subjects. Yeah, we have many subjects in elementary school. Yeah. Okay, the first about religion, the second PKN, the third Bahasa Indonesia, and then the fourth math, and then PE, the fifth, the sixth IPS, ilmu pengetahuan sosial, the seven is art, 8 is English, 9 is Mandarin, and then computer next. 11 is science, and then the last, the 12 is CB. Okay, so low grades have 11 subject. Jadi untuk kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2 itu punya 11 mata pelajaran. And then high grades have 12 subjects. Jadi kelas 3 sampai kelas 6 itu ada 12 mata pelajaran. Okay. And then for main subjects, untuk mata pelajaran inti, we have 7 subjects ya, there are 7, ada 7 mata pelajaran inti. Okay, the first PKN, and then the second is Bahasa Indonesia, the third is math, and then the fourth is art, the fifth is PE, olahraga, the sixth is science, and then the last, the seventh is ilmu pengetahuan sosial. Okay, now let's see about elective subjects ya. Ini mata pelajaran tambahan. Kalau sekarang itu disebut atau kita namakan mata pelajaran bulog ya. Okay, for elementary itu yang pertama, the first is religion, the second Mandarin, the third English, and then the fourth is fluency, and then the fifth is isi English conversation, yang sebenarnya English fluency and English conversation ini adalah satu kesatuan yang dimana lebih dipadukan penilaiannya dalam mata pelajaran English. Kalau di rapot itu semuanya disamakan dalam English. Kemudian computer and then character building.
Oke, we have PBS subject to ya, positive behavior support, yang dimana nanti PBS ini ketika tatap muka itu akan diberlakukan mata pelajarannya. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan nanti sama oleh kepala sekolah Nisanti. Okay, now let's see one by one of the subject parents. First, PKN subject. Oke, jadi untuk setiap mata pelajaran itu kita selalu menerapkan kepada anak-anak learn by doing ya, learn by doing. Example for PKN subject, embracing our culture ya. Jadi menghargai budaya kita ya, memperlakukan budaya-budaya. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak untuk mengingat pembelajarannya, supaya anak-anak itu mengingat pembelajaran dalam jangka panjang, bahkan untuk selama hidupnya, itu harus lebih banyak melakukan apa yang telah dipelajari. Seperti PKN ini, materinya tentang menghargai, tentang budaya. Jadi guru-guru itu meminta atau mengajarkan anak-anak langsung mempraktikkannya. Seperti itu, karena menurut penelitian untuk melakukan tindakan itu supaya anak-anak mengingat pembelajarannya ada 60%, melihat 40% dan mendengar 30%, seperti itu. Oke, kemudian untuk bahasa Indonesia. Sekedar informasi, untuk buku yang kita gunakan itu materi-materi yang ada di dalamnya itu semuanya sama setiap grade ya. Jadi seperti misalnya reading poetry, puisi, setiap buku itu dalam pelajaran bahasa Indonesia ada materi ini. Hanya saja yang membedakan adalah pendalaman setiap materinya. Jadi memang guru-guru itu pasti langsung meminta atau mengajarkan anak-anak ketika sudah menjelaskan materinya, kemudian anak-anak langsung mempraktikkannya seperti itu. Kemudian math subject, oke, seperti yang orang tua lihat, anak-anak langsung ya mempraktikkan atau mencari tahu bagaimana pembelajaran matematika itu dari materinya itu langsung dilakukan seperti itu. Seperti gambar yang pertama mereka mengukur lantai, yang kedua mengukur lingkar kepala. Pasti kalau misalnya kita lihat gambar ini adalah materinya tentang pengukuran gitu. Jadi anak-anak langsung mempraktikkannya supaya lebih ingat seperti itu. Ya, project based and then active learning, seperti yang saya bilang tadi bahwa memang di sekolah kita itu mengacu pada anak-anak lebih aktif ya, seperti di kurikulum 2013 pemerintah mengatakan bahwa memang student center ya, berpusat pada siswa bukan berpusat pada guru seperti itu. Kemudian science subject. Oke, example for making parachute ya. Jadi sama seperti mata pelajaran lainnya. Anak-anak dituntut lebih aktif, anak-anak dituntut untuk langsung mengerjakan sesuatu sesuai dengan materinya. Oke. Next, talk about IPS, ilmu pengetahuan sosial. Oke. Guru-guru selalu mengupayakan untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik ya, agar anak-anak tidak cepat bosan ketika melakukan atau dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi seperti membuat proyek-proyek yang menarik, seperti itu. Kemudian religion ya, talk about religion, parents, we have 3 religions in IB school ya saat ini, untuk saat ini. The first Muslim religion, and then the second Buddha religion, and then the third Christian religion. Jadi ada 3 agama di sekolah kita ini, yang dimana setiap agama ini kita akan melakukan perayaan-perayaan terhadap agama masing-masing. Seperti itu. Jadi supaya mendukung anak juga lebih mengingat tentang agama mereka. Seperti itu. Kemudian English subject. Oke, ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, disinilah anak-anak dituntut untuk lebih kreatif seperti itu. Jadi mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah anak-anak lakukan sebelumnya. Guru mengupayakan supaya anak-anak tahu hal-hal baru yang menarik yang dapat merangsang daya ingat atau pemikiran anak-anak tersebut ya. Seperti making template and graphic organizer. Kemudian Mandarin subject. Nah, ini foto sebelum pandemi ya, ketika tatap muka. Ketika pembelajaran, anak-anak langsung dibawa ke ruangan yang lebih lebar, yang lebih besar untuk langsung mempraktikkan atau membuat sesuatu yang menunjang pembelajaran mereka. Seperti itu. Kemudian character building subject.
Oke, the topic it's about I will walk away from things that are not right ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gambarnya seperti ada sepasang kaki seperti itu ya. Jadi ini memang untuk pelajaran character building ini kita mengajarkan anak-anak untuk berbuat hal-hal yang baik ya. Mengingat juga sekolah kita itu berbasis karakter. Jadi pengetahuan dan karakter itu penting diajarkan kepada anak-anak. Jadi ada pembelajaran atau bahan-bahan yang menunjang anak supaya memang berkarakter baik di dalam kehidupan mereka seperti itu. Encourage good behavior ya, mendukung atau mendorong mereka untuk berperilaku atau berkarakter baik. Oke, now reading fluency. Oke, fluency ini seperti yang saya katakan tadi itu kalau dalam kita lihat dalam proses pembelajaran atau dalam rapot kita itu satu kesatuan dalam Inggris ya, dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat anak-anak itu mereka disuruh untuk recognizing words ya. Jadi mereka mengenali kata-kata satu kata ke kata yang lain dari huruf ke huruf bahkan sampai ke kalimat gitu. Jadi anak-anak tidak hanya dituntut untuk membaca tanpa mereka mengenali, tetapi memang guru-guru membantu setiap anak memang harus benar-benar paham. Harus benar-benar tahu seperti itu. Kemudian pronunciation-nya, oke, pengucapannya. Kemudian computer subject. Oke, seperti yang tadi dijelaskan bahwa adalah kita mempunyai fasilitas lab ya, yang dimana anak-anak setiap minggunya akan punya schedule, punya jadwal untuk mereka belajar di computer lab. Kemudian art subject, oke, mereka memang langsung melakukan pembelajaran itu dan mempraktikkannya. Kemudian PE subject ya, jadi ketika anak memang sudah belajar dalam ruangan, memang ada saatnya bukan hanya pelajaran PE, tetapi ada pelajaran lain yang memang belajar di luar ruangan, sehingga kebosanan anak akan hilang seperti itu, karena memang kita mendukung fasilitas juga untuk belajar olahraga ini. Kemudian memang kita ada sports week yang berhubungan dengan mata pelajaran olahraga yang meningkatkan rasa sportif dan percaya diri anak. Oke, kemudian parents, ini adalah buku-buku yang kita gunakan di sekolah dasar ya, di SD, students textbook ya. Jadi memang kita memang lebih dominan menggunakan buku yang berbasis bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian IB Elementary support students in participating in the Olympics ya. Jadi memang kita mendukung anak atau mensupport anak dalam berpartisipasi dalam setiap olimpiade baik dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Seperti yang baru kita lakukan baru-baru ini di tahun kemarin di November 2020, anak kita dari sekolah kita itu mengikuti olimpiade dari USU dan berhasil mendapatkan sertifikat penghargaan itu dari English Olympiad ya, ada 2 anak, kemudian dari Math Olympiade ada 1 anak seperti itu. Jadi memang kita mendukung hal-hal yang menunjang prestasi anak seperti itu.